Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani. Amma ba'd. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Sehat? Kalau kita nanya kabar seseorang pakai bahasa Arab, ada yang tahu? Gimana kira-kira? Nah, ada yang tahu? Mana Firman? Nah, Firman tahu nggak? Nah, Pasha mana Pasha? Satu lagi kemarin siapa? Ini dikit-dikit udah mulai hafal nih. Jadi kalau kita menanyakan kabar seseorang dalam bahasa Arab, kita bisa menggunakan kata kaifa haluka. Nah, begitu. Kalau yang kita tanya laki-laki. Kalau yang kita tanya perempuan, bisa tanya kaifa haluki, seperti itu. Kalau kita tanya banyak orang seperti ini, kita tanya kaifa halukum. Nanti yang jawab gimana? Jawabnya bi khair walhamdulillah. Itu artinya bagaimana kabarmu? Ya, jawabannya adalah alhamdulillah baik-baik saja. Seperti itu. Ini kayaknya nanti kedepannya mungkin kita boleh adakan sekali dua kali pertemuan tentang bahasa Arab mungkin ya kedepannya insyaallah. Jadi malam ini ya kemarin di pertemuan pertama kemarin Kak Sony itu perhatikan kajian kita. Ya, Kak Sony perhatikan kajian kita. Ternyata di dalam kajian kita itu ada beberapa hal yang perlu kita benahi. Yang paling penting adalah masalah adab dan akhlak, khususnya di dalam menuntut ilmu agama terlebih lagi. Ya. Karena kemarin kita sudah jelaskan menuntut ilmu agama ini adalah sesuatu yang sangat mulia, merupakan jalan yang paling cepat agar seseorang itu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang saudara siapa namanya? Bima ya? Bima. Bima jangan saudara. Nah, perhatikan. Ilmu yang sangat mulia. Ilmu ini sesuatu amalan yang sangat mulia. Bahkan nanti akan kita pelajari ilmu ini merupakan sesuatu bagian dari jihad di jalan Allah. Ya. Ilmu ini merupakan suatu bagian jihad di jalan Allah. Nah, kemarin Ustaz kita yang tadi barusan memberikan kita murajaatul Quran. Ya, kita murojaah tentang hafalan surat An-Naba. Kira-kira ada yang tahu nggak An-Naba itu apa artinya? Ada yang tahu nggak kira-kira? Yakin tahu Yakin. Tahu deh. Apa? Siu. Siapa yang jawab tadi? Namanya Deva, bukan Dava. Deva. Masyaallah. Ahsanta. Masya Allah, benar ya. Jadi An-Naba itu suatu berita yang agung, berita yang besar. Kalau ini jadi ada sedikit, Masya Allah, masukkan nanti kalau bisa supaya seiring sama kajian kita. Tadi itu kita murojaah apa tadi? Surat An-Naba. Besok apa tadi dikatakan? Surat An-Nazi'at. Sebenarnya kalau kita mau hubungkan kegiatan ini bisa ada. Ya, kita mau hubungkan antara hafalan sama tafsir-tafsir singkat supaya nggak hanya hafal, tapi bisa memahami apa yang dihafalkan. Seperti itu. Tapi untuk sementara mungkin kita masih bahas dulu materi yang Kak Suli bilang tadi cukup penting, masalah adab dan akhlak dalam menuntut ilmu. Karena yang sedang kita pelajari ini bukan sesuatu yang remeh, bukan sesuatu yang kecil,
tapi sesuatu yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala bertanya di dalam Al-Qur'an, "Qul hal yastawi alladziina ya'lamun wal ladziina la ya'lamun." Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah sama antara orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Sama nggak kira-kira? Orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu sama nggak kira-kira? Nah, nggak sama, beda. Para ulama mengatakan sebagaimana tidak sama antara orang yang mati dengan orang yang hidup. Sebagaimana tidak sama antara orang yang melihat dengan orang yang tidak melihat. Sebagaimana tidak sama antara orang yang mendengar dengan orang yang tidak dapat mendengar. Itu perbedaan yang sangat jauh antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Makanya Allah puji di dalam Al-Quran. Allah puji di dalam Al-Quran. Nah, ini kalau dilihat ini harus ada sesuatu yang kita benahi dalam menuntut ilmu kita, supaya yang kita tuntut ilmu ini berkah dalam kehidupan kita. Ilmu itu bukan banyaknya. Kata para ulama, al-ilmu laisa bikathrati riwayat. Ilmu itu bukan banyaknya riwayat, banyaknya hafal ini, banyaknya hafal itu, banyaknya baca ini, baca itu. Bukan itu ilmu. Al-ilmu khasyatullah. Ilmu itu adalah rasa takut kepada Allah. Apa itu ilmu tadi? Rasa takut kepada Allah. Jadi ketika ada seseorang yang takut kepada Allah, bagaimana dikatakan dia bisa takut? Ada yang mengajaknya berbuat maksiat, dia teringat Allah, kemudian dia takut melakukan maksiat tersebut. Maka inilah ilmu. Ilmu itu sesuatu yang bisa mencegah seseorang dari kemungkaran dan bisa mendorong seseorang melakukan kebaikan. Itu ilmu. Makanya buah dari ilmu apa? Ada yang tahu buah dari ilmu itu apa? Apa? Amal. Orang gak mungkin beramal tanpa ada ilmu. Ini salah, sesuatu yang salah. Orang yang beramal tanpa ada ilmu ini salah. Dan orang gak boleh juga ketika dia berilmu dan dia tidak beramal. Ini juga salah. Perhatikan baik-baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an yang semua kita pasti udah hafal. Kalau ada yang enggak hafal, maka semangat untuk menghafal. Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an, ayat ini kalau kita enggak baca, enggak sah salat kita. Enggak diterima salat kita. Apa? Ihdinas siratal mustaqim. Apa artinya ihdinas siratal mustaqim? Masya Allah, ini siapa namanya? Fatir, Masya Allah. Apa artinya Fatir? Fatir itu pencipta. Bukan petir, Fatir. Fatir. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Fatirus samawati wal ardh, yang menciptakan langit dan bumi. Ya. Masya Allah, Muhtar. Ya, bersyukur Fatir. Ya, Fatir ya. Nah, katakan Alhamdulillah. Nah, tadi Kak Salim tanya apa sama Fatir tadi? Ihdinas siratal mustaqim. Itu artinya, ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Bagaimana jalan yang lurus itu? Jalan dari sini sampai ke pojok gitu. Jalan yang lurus. Bukan ya. Jalan yang lurus itu bagaimana? Lihat di ayat selanjutnya. Siapa yang tahu kelanjutan ayatnya? Siapa tadi? Siapa? Ini siapa namanya ini? Namanya dulu siapa? Hakim. Tadi katanya Ipul. Hakim apa Ipul? Hakim ya. Hakim itu hakim aja, Masya Allah. Hakim itu dia bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Hakim. Nah, hakim. Apa tadi? Ihdinas siratal mustaqim, terus?
Masya Allah, alhamdulillah. Nah, itu Masya Allah. Perhatikan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan yang engkau telah beri nikmat kepada mereka. Ini jalan yang lurus. Jalan orang-orang yang telah diberi nikmat kepada mereka. Jalan orang-orang mukmin. Itu jalan yang lurus. Jalannya para sahabat Rasulullah SAW. Itu jalan yang lurus supaya kalau kita berjalan di jalan itu, kita sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah. Terus habis itu apa? Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan jalan orang-orang yang engkau murkai, dan bukan pula jalan orang-orang yang engkau sesatkan. Nih, kita minta tadi di awal, ya Allah, tunjukilah aku jalan yang lurus, yaitu jalan yang engkau beri nikmat kepada orang-orang tersebut, bukan jalan yang engkau murkai, dan bukan juga jalan orang-orang yang engkau sesatkan. Siapa orang-orang yang dimurkai oleh Allah? Siapa kira-kira? Siapa kira-kira? Mereka ini dikatakan para ulama adalah orang-orang yang berilmu tapi tidak beramal. Siapa mereka? Siapa mereka? Orang-orang Yahudi. Perhatikan ke sini, perhatikan. Yang akhwat sana, yang ngobrol, perhatikan ke sini. Yang ikhwan, perhatikan ke sini. Ini diantara adab penuntut ilmu tadi sudah disampaikan sama ustaznya tadi. Ya, ketika disampaikan ilmu diperhatikan. Siapa tadi orang-orang yang dimurkai? Orang-orang yang mereka berilmu tapi tidak beramal. Orang-orang Yahudi. Jangan salah loh. Orang-orang Yahudi itu mengetahui Al-Quran sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka. Jadi apa maksudnya? Mereka itu sangat betul-betul memahami Al-Quran. Mereka paham siapa Allah. Mereka tahu siapa Rasulullah SAW. Mereka tahu Islam itu bagaimana. Tapi mereka nggak mau masuk Islam. Mereka nggak mau beramal. Mereka nggak mau mengikuti perintah Allah dan Rasulnya. Makanya Allah katakan mereka al-maghdub, orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Kenapa? Karena mereka berilmu tapi tidak mau beramal. Terus kelompok yang kedua, bukan juga orang-orang yang Allah sesatkan. Siapa itu orang-orang yang Allah sesatkan? Siapa orang-orang yang Allah sesatkan? Orang-orang yang mereka beramal tanpa ilmu. Yang tadi berilmu tapi gak mau beramal. Ini Allah benci, Allah murkai. Sekarang orang-orang yang beramal tapi gak ada ilmunya, asal sholat aja. Oh, saya mau sholat subuh 8 rakaat. Wah, bisa kira-kira sholat subuh 8 rakaat? Gak bisa. Maka dia harus berilmu dulu. Ini contohnya seperti orang-orang di luar Islam, orang-orang yang Islam, karena mereka beramal tanpa adanya ilmu. Nah, kemudian maka jalan yang lurus itu adalah jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita sebagai orang Islam harus mengikuti jalan orang-orang yang telah Allah ridhoi. Bagaimana jalan mereka? Mereka berilmu dan mereka beramal. Mereka tahu sholat itu wajib, ya mereka sholat. Mereka tahu misalkan durhaka kepada orang tua itu dimurkai oleh Allah, maka mereka berbakti kepada orang tua. Mereka nggak mau mendurhakai orang tua mereka. Paham kira-kira sini? Nah, apa kita kasih dulu yang mendengarkannya? Ya, betul. Yang dari tadi dia Opik ya mendengarkan. Masya Allah. Siapa namanya kemarin? Opik. Masya Allah. Ya, begitu ya. Ayo lanjut Ustaz. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita masih punya sekitar 15 menit lagi. Kita mulai dalam pembahasan kita dalam adab-adab menuntut ilmu. Jadi intinya pembahasan kita kali ini adalah adab-adab dalam menuntut ilmu.
Baik. Atas. Ilmu itu pakai ain. Coba ada yang bisa sih? Ain. Jangan keluar di hidungnya, keluar dari sini. Ain. Ain. Ilmu. Coba bilang na'am. Jangan naam, jangan gitu. Na'am. Tapi nggak apa-apa kalau yang belum bisa sambil belajar. Baik. Ada penuntut ilmu. Pertama harus kita tahu dulu ilmu itu apa sih. Angkat tangan yang tahu apa itu ilmu. Ini menuntut ilmu nih. Kalau nggak tahu ilmu apa, bahaya. Apa itu ilmu kira-kira? Coba angkat tangan. Yang akhwat mungkin ada yang tahu. Yang perempuan mungkin ada yang tahu. Kita kalau ke sekolah kita ngapain tuh? Belajar itu supaya dapat apa? Ilmu itu apa coba? Kebodohan. Catur. Keramat. Masya Allah, ilmu itu pinteran. Maksudnya dia itu yang tadinya nggak tahu jadi tahu. Ya, Masya Allah, mumtaz. Baik, perhatikan. Ilmu itu dikatakan oleh para ulama adalah dicatat, wajib dicatat. Nah, nggak bawa buku ini masalahnya nih. Masa menuntut ilmu itu nggak dicatat coba? Nggak bawa buku ini, ayo. Pekan depan baik-baik. Pekan depan bawa buku sama pena sama pulpen. Paham ya? Nah, kalau kita lanjutkan insya Allah nanti dikasih bawa buku sama pulpen. Sama siapa aja, belajar sama siapa aja, mau sama pengajar-pengajar lain, ustadz-ustadz yang lain, silahkan bawa buku sama pena untuk mencatat. Ya, karena ilmu itu bagaikan unta, bagaikan tunggangan kita. Kita punya kuda, kita punya unta. Kalau kita lepas biarkan aja akan pergi. Sama kayak ilmu itu harus kita ikat. Ikat dengan apa? Ikat dengan tulisan, dengan pena. Absen semua ya. Oke, dicatat semua. Coy. Udah siap? Kalau yang enggak bawa buku hafal. Awas ya, kalau kasih hafal. Siap. Yang mencatat nanti dapat hadiah. Imam Syafi'i itu kayak gitu. Masya Allah. Sebentar Kak. Iman. Jangan cepet-cepet nanti. Oh, jangan cepat-cepat. Maaf ya. Coy, insya Allah kita kasih lebih pelan-pelan lagi. Nanti kalau ada yang ini yang mau kasih masukan, ngomongnya pelan-pelan aja, atau gimana, ngomong aja nanti nggak apa-apa. Jamal belum. Tapi jangan ada yang ngomong kapan pulang gitu, jangan ada yang tanya kapan pulang. Ya, nanti kalau udah selesai pelajarannya pulang, insya Allah. Boleh tadi juga bilangin. Udah siap mencatat belum? Kita Ya. Baik. Ilmu itu adalah ayo catat. Pintar. Ilmu adalah Kepintaran. pengetahuan Ilmu adalah pengetahuan Dah. Udah. terhadap sesuatu Dah. dengan pengetahuan yang pasti. Dah. Dah. Bang. Ilmu itu adalah pengetahuan terhadap sesuatu. Putra RT 5. Sahur Agus. Dengan pengetahuan yang pasti. Saipul. Yang megang Hakim. Lanjut nih, Juno nih. Ini dikatakan oleh para ulama. Al-ilmu idrakus syai'i ala ma huwa alaihi idrakan jaziman, yaitu pengetahuan terhadap sesuatu dengan pengetahuan yang pasti. Udah belum? Apa yang ada yang tahu maksudnya gimana itu? Di zoom. Sama Hakim. Ada yang tahu maksudnya nggak kira-kira? Maksudnya gini loh, perhatikan sini, perhatikan biar nggak salah paham. Perhatikan ini. Ketika kita mengetahui sesuatu dengan tanpa ada keraguan,
Itu namanya ilmu. Contoh, Kak Solihin bilang Jakarta itu tempatnya di Indonesia. Kira-kira ada nggak orang yang ragu Jakarta itu di Indonesia? Ada nggak? Orang Indonesia? Ada nggak orang Indonesia yang ragu?